Terus, nah alatnya, tadi kan fase terakhir itu hegemoni. Alatnya untuk menghegemoni apa? Untuk menguasai apa? Alatnya ada dua. Ada perangkat keras, ada perangkat yang lunak. Yang keras itu alat-alat yang bisa memaksa. Kalau yang lunak, alat-alat yang bisa membujuk. Kalau di kelas misalnya barang siapa tidak mau nggarap makalah, nilainya saya turunkan. Ini alat untuk memaksa, terpaksa kamu karena diancam oleh nilai. Kalau yang membujuk, ya mahasiswa itu harus pinter nulis. Oleh karena itu bikinlah makalah, penting loh itu untuk masa depanmu. Nah, itu alat untuk membujuk. Jadi hasilnya sama-sama kamu terpaksa membuat makalah. Cuma yang pertama kamu di pressure, yang kedua kamu seolah-olah sadar sendiri. Seolah-olah loh ya, karena kadang-kadang wujud kesadarannya kesadaran palsu. Ya, jadi kesadaran palsu itu janjinya kamu ya enggak begitu. Cuma karena diprovokasi, ya, karena itu alat membujuk. Nanti yang membujuk itu yang jadi hegemoni. Sementara yang alat-alat yang keras, yang memaksa itu jadi namanya dominasi. Yang dominasi itu kalau negara ya polisinya, kehakimannya, kejaksaannya, tentaranya, TNI-nya, Densusnya, itu perangkat pertama. Kalau yang perangkat kedua mungkin lewat pendidikan, lewat lembaga agama, dan lain-lain. Jadi istilahnya nanti coercion sama consent. Coercion itu pemaksaan, kalau consent itu izin, kesepakatan. Ya, saya setuju. Untuk bisa setuju kan harus dibujuk, tidak dipaksa. Jadi tadi ya ada perkembangan masyarakat dari merasa satu level, kemudian merasa satu kelompok, kemudian mendominasi, menghegemoni kelompok yang lain. Ini bisa terjadi untuk menghegemoni, mendominasi kalau punya dua alat. Atau salah satunya. Bisa alat keras dan lunak atau alat keras saja dan alat lunak saja. Kamu sama temanmu mungkin agak susah mendominasi. Yang bisa menghegemoni. Menghegemoni itu ya dibujuk pelan-pelan biar mau. Kalau mendominasi diperintah. Yang bisa merintah biasanya yang punya fasilitas, punya kekuasaan. Misalnya satu kos, yang satu punya motor, yang satu tidak punya motor. Terus kalau ke kampus, akhirnya kan yang tidak punya motor bareng yang punya motor. Nah itu punya kuasa sudah untuk mendominasi yang tidak punya motor. Aku lagi bikin makalah kok susah sekali ya mbok kamu bikinin. Kalau tidak kamu bikinin besok tidak tak anter loh. Itu dominasi sudah. Gitu loh. Tapi kalau levelnya setara tidak ada apa-apa biasanya. Pakai persuasi, pakai model-model, sehingga tidak sadar kamu dihegemoni, tapi sebenarnya mungkin kamu dipersuasi aja, dibujuk-bujuk, membantu teman itu pahalanya besar. Jadi besok di surga itu orang yang sering membantu lama-lama, ya sudahlah. Nah, itu level bujukan. Yang dilakukan negara itu bisa begitu nanti. Tidak cuma maksa, tapi juga membujuk. Oke. Dan yang bujuk itu namanya hegemoni. Hegemoni itu sebenarnya konsepnya netral. Orang hidup itu sebenarnya saling menghegemoni. Saling membujuk sesuai gaya, sesuai kepentingan, sesuai keinginan yang bujuk. Orang dakwah itu sebenarnya proses menuju hegemoni. Orang pidato, ceramah, persuasi, provokasi, orasi itu sebenarnya arah menuju hegemoni. Sifatnya netral, bisa baik, bisa buruk, tidak selalu jelek. Kalau yang pas menghegemoni memang orang baik, menuju yang baik-baik, ya hasilnya baik. Jadi kamu dipaksa untuk jadi orang baik, itu kan baik juga. Jadi konsepnya awalnya netral, cuma dalam Gramsci dipakai untuk mengatasi adanya pressure dari kekuasaan. Jadi ada kelas yang menguasai kelas yang lain dengan cara yang lembut. Dan yang dikuasai ini biasanya tidak sadar. Itu namanya hegemoni. Meskipun awalnya netral, tapi dalam teorinya Gramsci dipakai untuk menunjukkan adanya struktur yang menindas meskipun tidak secara kasar. Jadi lebih menunjuk pada kontrol kehidupan masyarakat. Jalurnya biasanya kebudayaan. Jadi kita itu tidak sadar dikontrol cara kita berpikir oleh yang punya kuasa lewat jalur-jalur budaya, itu namanya hegemoni. Tapi kalau lewat jalur keras, hukum, undang-undang, pemaksaan, itu lewat jalur dominasi. Jadi
Sadar apa enggak sebenarnya kita selalu berada dalam hegemoni. Kita nonton TV, kita baca WA, baca berita di internet, lihat Facebook, itu kan pertarungan luar biasa untuk bisa menghegemoni. Ya yang punya fasilitas lebih banyak biasanya lebih sukses. Secara umum biasanya negara menang karena negara yang punya modal paling besar hari ini. Dia bisa masuk ke dunia pendidikan, dunia media, dunia macam-macam. Itu yang jadi fasilitas untuk melakukan hegemoni. Jadi tidak selalu dipaksa, tidak selalu dengan kekerasan. Jalurnya jalur kebudayaan. Biasanya yang menang ya kelas-kelas tertentu menghegemoni kelas yang lain. Jadi itulah hegemoni. Ya kayak kalian hari ini, coba tadi saya suruh muhasabah, coba ditelusuri yang menghegemoni pikiranmu hari ini apa, siapa, tentang apa, dalam bentuk apa. Jangan-jangan ngaji ini sudah menghegemonimu secara tidak sadar. Ya kamu bisa cek sendiri. Kamu didominasi, dihegemoni, tapi kamu tidak sadar. Seolah-olah ya itu memang yang baik begitu ya Pak, yang bagus itu memang begitu ya, itu berarti kamu tidak sadar terhegemoni. Terus, prosesnya hegemoni terjadi gimana? Biasanya awalnya dominasi. Jadi, kekuasaan itu pada awalnya biasanya menggunakan dominasi. Powernya, apalagi negara. Dengan undang-undang, dengan perintah, dengan supremasinya, dan seterusnya. Jadi dipaksa dulu. Kalau sudah dipaksa itu namanya dominasi. Biasanya terus stabil situasi. Harus begini, harus begitu, jangan begini, jangan begitu. Itu kan awalnya begitu, terus situasinya stabil. Kenapa tidak ada perlawanan? Karena memang rakyatnya masih situasinya lemah. Biasanya di awal begitu. Tapi pemerintah yang pinter, dia tidak akan berhenti di dominasi. Dominasi tadi kan keras. Dia akan masuk ke hegemoni. Kenapa harus masuk ke hegemoni? Karena ya lama-lama rakyat akan kuat, masyarakat sipil akan kuat. Kalau negara tidak beres, ya mereka akan berontak. Biar tidak berontak, ambil jalur hegemoni. Lewat pendidikan, lewat jalur budaya, mungkin lewat film, lewat lagu, lewat musik. Itu jalur hegemoni. Dan sifatnya hegemoni apa? Intelektual dan moral. Intelektual itu berarti caramu berpikir diarahkan. Moral itu berarti komposisi, perspektif tentang mana baik dan mana buruk diatur. Kalau ini baik, kalau ini buruk itu secara nggak sadar didiktekan padamu. Sehingga menurutmu ya yang baik ya itu, yang buruk ya itu. Mungkin lewat jalur pendidikan, lewat jalur media, lewat jalur ceramah-ceramah, lewat jalur. Nah itu namanya hegemoni. Akhirnya cara hidupmu, caramu berpikir terbentuk sesuai yang diinginkan oleh kelas penguasa. Itulah hegemoni. Awalnya mungkin dipaksa. Ya kayak pokoknya dipaksa dilarang merokok, itu kan dipaksa. Merokoklah di tempat tertentu itu kan dipaksa. Tapi kalau hanya pakai jalur ini, tidak akan tahan lama. Orang mungkin bisa mengkritik, nyari dalil, nyari argumen bahwa ngerokok itu hak asasi, macam-macam. Untuk ngimbangi ini apa? Masuk lewat jalur budaya. Mungkin lewat pendidikan, lewat fatwa agama, lewat... Ini namanya hegemoni. Lewat tulisan di majalah, di koran, di internet, di WA, di Facebook, terus. Akhirnya kamu terhegemoni, sudah merasa, oh ini yang benar, itu yang salah. Kamu tetap nggak bisa, tapi kan memang yang benar begitu Pak. Karena kamu sudah terhegemoni. Itu konsep hegemoni. Contohnya saja. Jadi hati-hati. Kalau lewat dominasi mendeteksinya gampang. Karena jalur keras. Aturan, hukum, pemaksaan itu kan keras. Tapi lewat hegemoni jalurnya halus. Kalau tidak waspada ya kita akan terhegemoni. Ya meskipun tadi seperti di awal ya tidak selalu jelek. Tapi terhegemoni itu tanda-tanda kita tidak bebas mengekspresikan diri sesuai keinginan kita. Kita tidak sadar pelan-pelan disetir. Nah, itu hegemoni. Jadi lahirnya hegemoni itu nanti melewati tahap, diawali dominasi, dan terus hegemoni. Tahap pengarahan. Jadi disuruh dulu baru dinasehati. Disuruh dulu baru diprovokasi. Itu tahap-tahapnya begitu. Jadi mungkin negara, institusi, levelnya sebenarnya tidak besar kayak negara. Awalnya
Datanglah untuk ngaji ini, datanglah diperintah. Tapi begitu ngaji terus diprovokasi. Ngaji ini barokah, paham tidak paham ngaji saja, nanti pahalanya. Nah itu semacam doa, pengarahan. Lama-lama kamu tidak usah disuruh, nggak usah pengumuman capek-capek di WA, di Facebook, mesti teko dewe. Kenapa? Sudah terhegemoni. Nah nanti pulang dari sini mikir lagi. Oh yo, kamu harus selalu ikut ngaji. Jangan-jangan sudah terhegemoni. Ya tidak masalah, memang harus kritis ya. Memang filsafatnya sendiri nyuruh begitu. Jadi biar semua keputusan itu lahir dari dirimu sendiri dan kamu pertanggungjawabkan sendiri. Orang yang disetir itu kan tidak enak, meskipun benar. Jadi paling tidak segala masukan, segala ceramah, segala nasihat itu kan memberi pertimbangan, keputusannya kamu sendiri. Tapi kalau sifatnya hegemonik itu mengarahkan pelan-pelan. Mau tidak mau kamu akan menyimpulkan ke sana nantinya. Nah itu kan tidak enak. Tapi kamu tidak sadar. Kamu merasa ya itu yang baik. Yang benar memang itu ya Pak. Kenapa? Karena kamu tidak sadar. Atau sadar tapi kesadarannya kesadaran palsu. Kesadaran palsu itu harusnya kamu menyadarinya tidak begitu. Tapi kamu sadari begitu. Karena apa? Ditanamkan. Diarahkan ke sana. Nah itu yang terjadi. Jadi dari dominasi kemudian pengarahan. Hegemoni ada levelnya. Ada level 1, level 2, level 3. Ada hegemoni total. Ini berarti kita sudah ditelan habis-habisan oleh sistem. Namanya hegemoni integral. Kita sudah jadi aparatnya ideologi, aparatnya sistem secara total. Baik lewat jalur dominasi maupun lewat jalur hegemoni. Kita sudah jadi anak buah kalau hegemoni total itu. Kita sudah jadi prajurit, kita hanya jadi pion-pion. Berarti kita sudah terhegemoni total dalam sistem. Jadi kita adalah buahnya sistem. Tidak geser dari sana, itu namanya hegemoni total. Ada lagi hegemoni yang merosot. Apa merosot itu? Saya susah nyari istilah dekaden. Jadi ya merosot. Semakin turun hegemoninya. Nah ini hegemoni semacam ini, itu hegemoni biasanya formalitas. Secara sistem kelihatannya buahnya sukses. Tapi secara mental sebenarnya orang yang terhegemoni itu tidak terlalu setuju dengan isinya ideologi dalam sistem. Tapi sistem itu berbuah seperti yang diinginkan. Tadi tidak semua orang sepakat, mungkin ya ikut karena terpaksa saja atau ikut untuk formalitas saja. Ini lama-lama tidak akan dipercaya ideologinya, hegemoni akan rontok. Itu namanya hegemoni merosot. Ya kayak kamu ngaji ini, kalau ngaji formalitas Pak daripada nganggur aja. Nanti kalau ada, itu berarti militansinya kurang. Kenapa? Karena mentalnya tidak ikut. Kesininya ya kelihatannya berbuah, tapi sebenarnya tidak. Karena dalamnya tidak ikut. Nanti kalau ada momen yang berbeda, yang cocok, langsung ganti ke sana. Berarti hegemoninya merosot. Kayak pacaran, ya masih apel, masih WA, tapi sudah tidak ada rasanya. Jadi sebelum ada gantinya, ya sini dulu lah, tapi nanti kalau ada ya. Nah, itu namanya hegemoni merosot. Sudah enggak, kalau hegemoni total itu kan pokoknya 100% hanya dia. Lahir batin wis pokoknya. Hidup mati. WA, Facebook, internet semua, Instagram semua gambar dia, enggak ada yang lain. Nah itu sudah hegemoni total itu. Ya. Cara hidupmu, cara ekspresimu, pokoknya yang terbayang dia terus ya sudah. Dirimu sudah habis terhegemoni berarti. Nah ada yang merosot. Merosot itu ya ketoke sih pacaran, ya masih saling menjemput, masih saling WA, masih saling say hello. Kalau mau tidur masih tanya, sudah tidur gitu. Terus jawabannya sudah tapi bisa jawab. Terus yang sini bilang, I miss you, sana I miss you too. Terus miss you too lagi, rantai-rantai. Jadi, tapi ternyata di dalamnya tidak ada rasanya, yaitu cuma nunggu momen aja. Pokoknya kalau ada yang lain yang lebih sip ya tak tinggal. Nah itu namanya hegemoni merosot. Ada lagi hegemoni minimum. Jadi hegemoni minimum itu ya memang kompak, kesatuan ideologisnya masih ada, tapi negara sudah tidak boleh campur tangan lagi. Jadi secara resmi mungkin masih pacaran, belum ada gantinya, tapi kalau ini sudah
ndak jemput lagi, ya ndak sering WA-an lagi, sudah. Nah, itu berarti sudah minimum. Sudah nggak saling say hello lagi, tapi ya putus juga belum. Jadi goodbye juga belum, ya masih sok sekali-sekali jemput lah, sekali-sekali gue pantes-pantesan. Nah itu hegemoninya minimum. Jadi ya coba yang punya pacar dicek ya, sudah hegemoni total apa hegemoni merosot apa hegemoni minimum. Kalau minimum itu sudah kurang dikit lagi sudah wallahu a'lam bishawab. Jadi sudah mau selesai. Nah, negara juga begitu. Kalau ada negara yang hegemoni total, rakyatnya full service 100%, baik lewat jalur dominasi maupun lewat jalur hegemoni. Ada yang merosot. Merosot itu ya rakyatnya sih masih menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai warga negara, tapi keterikatan, rasa memilikinya mulai perlahan-lahan luntur. Ada yang hegemoni minimum, ini sudah kalau bisa misah aja deh, nggak usah negara ini, itu berarti hegemoninya minimum, sudah tidak kuat, sudah benci luar biasa sama negaranya, itu berarti negara sudah mulai kehilangan kekuasaan atas rakyatnya. Nah, itu tingkat-tingkatan hegemoni. Terus isinya hegemoni apa? Ideologi. Yang menghegemoni tadi apa sih? Ideologi. Yang membujukmu sehingga cara hidupmu seperti yang diinginkan oleh sistem. Itu apa? Ideologi-ideologi. Ya contoh kecil, kayak dulu zaman Orde Baru ada penataran P4. Itu kan sebuah struktur ideologi yang harus kamu ikuti. Dengan segala cara, dengan segala jalan. Ada jalurnya, lewat jalur pendidikan, lewat jalur pemerintahan, lewat jalur hukum. Nah, itu ideologi. Dan tidak ada fase politik yang tanpa ideologi. Setiap fase politik ada ideologinya dan semuanya mengusahakan untuk menghegemoni. Ya tadi contohnya Orde Baru, tapi semua orde yang lain juga menawarkan ideologinya masing-masing. Dan ingin menghegemoni, kalau negara menghegemoni warganya. Itu pasti. Jadi ideologi itu apa isinya? Ya kepentingan kelompok yang berkuasa, yang dominan. Jadi yang cocok sama kepentingannya yang punya kekuasaan. Kalau pakai definisinya Gramsci, interest of dominant group presented as interest of all. Kepentingan kelompok dominan yang ditampilkan sebagai kepentingan semua orang. Jadi ideologi itu ya ideologinya yang menang pasti. Yang itu kemudian dilegalisir, kaya ijazah ya, disahkan sebagai ideologi negara. Kalau itu negara atau ideologi mayoritas, ideologi semuanya kalau dalam lembaga. Ini kalau lembaga kecil misalnya, ini sebenarnya miliknya satu orang. Yang satu orang ini kebetulan jadi ketuanya. Akhirnya ya ini yang dilegalisasi, yang dianggap sah sebagai pendapat semuanya. Nah itu ideologi dalam hegemoni. Jadi ideologi itu kan biasanya berawal dari dogma-dogma kepercayaan, kemudian dirasionalkan, namanya jadi doktrin, kemudian dirumuskan unsur praksisnya. Lahirlah dia jadi ideologi. Kepercayaan itu lahirnya dari mana? Ya mungkin di situ ada nilai-nilai dan rasionalisasi. Jadi prosesnya itu nilai, dogma, doktrin, dan akhirnya jadi ideologi. Ketika sudah ideologi, biasanya sudah ada rumusan-rumusan praksisnya. Setelah ideologi apa? Ya praksis dijalankan untuk mewujudkan visinya ideologi. Jadi hegemoni berarti apa? Nyetir caramu berpikir, caramu berperilaku agar mewujudkan visi ideologis orang yang menghegemoni atau kelompok yang menghegemoni. Atau kalau itu negara, ya negara yang menghegemoni. Itu gagasannya Gramsci. Jadi katanya Gramsci, kita ini disetir secara ideologis oleh kelompok dominan. Kita dihegemoni. Dan hegemoni bukan dominasi karena prosesnya proses budaya. Nah, kepentingan itu tadi apa? Kenapa kok kepentingan bisa ditampilkan, kepentingan kelompok tertentu bisa ditampilkan sebagai kepentingan banyak orang? Bisa begitu karena wujudnya adalah common sense. Jadi common sense itu bukan omong kosong ya, karena kamu pakai common sense itu omong kosong. Common sense itu ya
Common itu umum, sense itu pemahaman persepsi. Jadi dianggap biasa. Pemahaman umum, ya memang wajarnya begitu. Nah, itu common sense sudah. Padahal itu awalnya bukan common sense, tapi dibikin jadi common sense. Ya wajarnya begitulah. Ya biasalah. Anak hari ini kalau sudah S2 tidak punya pacar, ya memang harus minder. Wajarnya begitu. Itu common sense namanya. Padahal tidak begitu. Mungkin ada ideologi yang ingin ditanamkan sih yang ngomong begitu. Jadi seolah-olah common sense, padahal tidak. Beliau katanya siapa kok wajarnya begitu. Yang gitu. Seolah-olah itu kalau bahasanya Gramsci, the only way of running society. Seolah-olah itu satu-satunya jalan kalau kita ingin maju. Padahal mungkin harusnya jalan itu banyak. Tapi ditampilkan seolah-olah hanya pakai ini kita bisa maju. Hanya dengan ideologi ini kita bisa jaya. Itu namanya hegemoni. Jadi ideologi diterima banyak orang. Padahal itu awalnya miliknya kelompok tertentu melalui jalur hegemoni dalam bentuk common sense. Dan yang ketiga itu lebih penting, kita tidak bisa keluar dari hegemoni. Yang kita bisa apa? Merekonstruksi ideologinya. Karena manusia itu mau tidak mau pindah dari satu ideologi ke ideologi yang lain. Kalau kita tidak setuju ini, ya nanti kita akan ke sini. Kalau nggak setuju ini, atau selalu begitu. Jadi poinnya ada kita mau disetir orang lain atau kita nyetir diri kita sendiri. Maka tidak bisa kita keluar dari hegemoni. Yang bisa kita lakukan apa? Rekonfigur. Sesuai kepentingan kelas kita. Ya karena melanjutkan banyak pakai istilah kelas. Kelas-kelas dalam masyarakat, kelas elit politik, kelas borjuis, kelas kapital, kelas proletar, dan seterusnya. Jadi kita tidak bisa keluar dari hegemoni, tapi kita bisa menstruktur ulang, menyusun ulang agar cocok sama kepentingan kelas kita. Kita gunakan saja ideologi itu untuk kepentingan kelas kita. Itu maksudnya Gramsci. Terus, common sense itu cirinya apa? Biasanya, biar kita tidak terjebak, munculnya dari lingkungan sekeliling kita. Sering disebut sebagai pengetahuan umum. Dan kita anggap biasa, ya memang itu yang benar-benar terjadi. Yang kedua, common sense itu dengan definisi itulah, dengan pemahaman itulah kita berkomunikasi dengan orang lain. Itu biasanya common sense. Misalnya PKI, istilah PKI di Indonesia, P itu kan harusnya partai. Tapi di Indonesia orang bisa disebut PKI, meskipun organisasinya tidak ada, tapi orangnya kamu PKI ya. Satu orang itu bisa jadi partai. Loh iya kan? No, kalau kamu komunis ya itu masuk akal. Bisa kamu partai komunis ya. Saya cuma satu kok jadi partai. Tapi kita paham maksudnya, ya biasa itu. Itu namanya common sense. Seolah-olah normal saja, padahal kalau dipikir-pikir kok iya ya. Itu namanya common sense. Jadi dan kita berkomunikasi dengan itu. Kalau pakai definisi yang berbeda, orang malah bingung. PKI harusnya partai komunis, saya punya definisi sendiri Pak. Saya PKI itu penggemar kopi Indonesia Pak. Jadi, kamu PKI ya, kamu penggemar kopi ya. Oh ya oke sih, kamu hati-hati. Kamu pakai definisi berbeda, kamu bisa ditangkap polisi. Kamu keluar-keluar di Facebook, saya ini PKI ya, kamu bisa ketemu polisi. Meskipun ketika diinterogasi, lu Pak, PKI saya penggemar kopi maksudnya Pak. Tidak bisa, tetap kamu diinterogasi. Kenapa? Kamu berbeda dengan common sense. Orang di sini cara berkomunikasinya tidak begitu. Hati-hati, kan gitu. Karena common sense-nya tidak begitu. Nah, ideologi yang hegemonik tadi masuknya lewat jalur common sense ini. Dianggap biasa. Justru yang berbeda dianggap salah. Padahal tidak pasti salah. Ya memang bisa kan. PKI diartikan begitu. Sama kayak TPA. TPA itu bisa Taman Pendidikan Al-Quran, bisa tempat pembuangan akhir. Itu kan susah, mendaftarkan anak kok di TPA. Itu kan jawabnya susah itu. Ya kamu harus pahami common sense-nya, itu sedang ngomong tentang apa. Oke, jadi ya biasanya isinya sistem pengetahuan dan tidak diterima secara tidak kritis. Tidak pernah dibahas lagi, ya biasanya begitu ya begitu. Itu jadi itu namanya common sense. Hidup kita itu sebenarnya penuh dengan common sense yang kalau diteliti satu-satu mungkin banyak yang harus dikritisi. Jadi karena kita sendiri sering tidak kritis terhadap common sense ini. Cuma ya hati-hati juga karena kalau kita keluar dari mainstream, keluar dari common sense, kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain.
kita bisa disalahpahami. Oh itu kan makanya perjuangan itu bukan perjuangan tiba-tiba kita beda atau revolusi terhadap yang sudah ada, tapi harus pelan-pelan. Dari semula dihegemoni, kita harus melepaskan diri dari hegemoni itu. Dari disetir orang lain yang seperti saya bilang tadi, ayo kita setir sendiri hidup kita. Nah, nanti dari situ nanti lahir istilah kalau di Gramsci negara integral. Negara integral itu ya negara yang komplit dia. Kekuatan dominasinya dahsyat, kekuatan hegemoninya juga dahsyat. Negara ini bisa melahirkan tadi statolatri. Jadi orang itu mau tidak mau pasti terus angkat topi karena dia powerful sekali, negara integral. Sama nanti juga ada kelompok kedua, negara merosot. Negara merosot itu tujuannya tercapai, cuma para pelakunya tidak merasa memiliki, tidak merasa terikat dengan sistem. Atau ya yang terakhir, negara minimal. Sudah tidak punya peran apa-apa lagi. Semuanya serba dikuasai, semuanya serba diatur. Nah, itu jenis negara sebenarnya. Terus, nah, betapa dahsyatnya hegemoni tadi, tapi dia juga ada kelemahannya. Itulah yang bikin kita harus melakukan counter hegemoni, katanya Gramsci. Inilah celah kita bisa melawan hegemoni. Misalnya, celah itu yang pertama, kelas penguasa itu pasti minoritas. Minoritas itu maksudnya jumlahnya sedikit. Dari 250 juta rakyat Indonesia, yang jadi elit penguasa kan paling berapa? Berapa ratus ribu lah paling sebanyak-banyaknya. Kan nggak mungkin pemerintah itu lebih banyak dari rakyatnya. Ya maksud nanti ada organisasi, pengurusnya 12, anggotanya 3. Apa ya tadi pengurus, tiap hari kerjaannya rapat, yang diurusi 3 orang. Nah, selalu biasanya pengelola itu minoritas, jumlahnya kecil. Oleh karena itu sebenarnya real power-nya itu tidak besar. Yang dilakukan kemudian apa? Biasanya merangkul kelompok besar. Biasanya yang dirangkul itu kelompok kelas menengah. Terus melakukan kompromi-kompromi ideologis. Di titik ini hegemoni bisa terancam. Lewat jalur apa? Kompromi-kompromi tadi. Karena kalau dia mau sendirian, tidak akan tangguh. Kayak di Indonesia itu kan partai kan sering koalisi-koalisi. Meskipun kadang-kadang platformnya beda. Yang satu arahnya kemana, tapi bisa kompromi-kompromi. Karena kalau sendirian dia kecil, minoritas. Jadi kelompok yang menghegemoni itu kan tadi kelompok penguasa. Penguasa ini kan kecil, dia butuh dukungan besar. Nah, untuk dapat dukungan besar, dia sering melakukan kompromi-kompromi. Ya deh, tidak harus begitu, yang penting itu namanya kompromi. Tidak sekaku itulah, yang penting kamu jadi temanku ya. Itu celah untuk meruntuhkan hegemoni. Jadi ideologi tadi sudah bukan harga mati lagi sekarang, toh bisa dikompromi. Yang kedua, itu dari kelompok elitnya. Dari kelompok proletarnya, orang-orang proletar itu biasanya kesadarannya ganda. Jadi kesadaran ganda itu karena memang orang kecil itu kan sering bingung. Kenapa mereka sering bingung? Kelompok kecil ini sering diombang-ambingkan. Yang pertama oleh gagasan-gagasan besar. Mereka sering kalah oleh ide-ide dari orang-orang besar, kelompok elit, kelompok borjuis. Ya mereka orang kecil kan tidak punya waktu banyak untuk mikir, untuk jadi pinter. Sehingga tiap hari digempur isu-isu luar biasa, bingung dewe, akhirnya ya wis manut saja. Di satu sisi. Di sisi yang lain, dalam kehidupan real mereka punya kesadaran, aku itu kecil, aku itu miskin, aku itu gampang dibohongi, aku itu lemah. Ini kan kesadaran di sisi berikutnya, ini kan dua kesadaran ganda. Ini celah juga bahwa meskipun orang kecil itu sudah terhegemoni sedemikian rupa, masih ada celah untuk meruntuhkan hegemoni itu. Menyadarkan mereka atas kondisi real hidup mereka. Ingatkanlah bahwa sampean selama ini ditindas, meskipun tidak sadar, sampean selama ini, itu mengingatkan kesadaran yang satunya. Meskipun ada di kesadaran yang satunya, terombang-ambing hidupnya oleh konsep-konsep besar dari kelompok borjuis. Kita menuju masyarakat yang tertib, adil, makmur, kita sedang menuju keadilan sosial kita. Itu konsep-konsep besar yang bikin mereka bingung.
kita menuju pemerataan, kita menuju tata masyarakat yang gemah ripah lo jinawi kita wis mbuh konsepnya apa wae oke. Sehingga mereka kadang disuruh ngalah, kadang disuruh ini demi kepentingan orang banyak, kadang disuruh naik. Di sisi yang lain mereka berhadapan dengan kenyataan hidup mereka yang sengsara. Nah, itu kan ada kesadaran double. Di situ kita bisa masuk. Sama kayak elit penguasa tadi, harusnya mereka menguasai, menghegemoni, tapi ada kepentingan bahwa mereka butuh dukungan mayoritas sehingga melakukan kompromi-kompromi. Dua celah inilah kita bisa masuk dan melakukan namanya counter hegemoni. Counter itu maksudnya lawan, counter. Saya tidak tahu di Indonesia itu tempatnya bayar kok sering counter. Counter HP, apa maksudnya melawan HP apa gimana? Jadi counter hegemoni itu kita lawan. Kita bikin hegemoni tandingan. Versi kita. Oh, itu kan logikanya kayak daripada dihegemoni kan mending kita yang menghegemoni. Kan gitu maunya Gramsci. Sesuai kepentingan kita. Toh kepentingan kita bagus kan gitu maunya gitu. Oh nanti kalau kita sudah menghegemoni akan lahir counter hegemoni baru. Hidup memang begitu, enggak masalah. Cuma kan kita harus berusaha untuk menang. Masa Pak hidup itu memang begitu kok Pak, kita dihegemoni enggak masalah. Enggak boleh begitu katanya Gramsci. Ya harus berjuang untuk kepentingan masing-masing. Ini yang agak beda sama kemarin Habermas. Kalau Habermas agak lugu minggu lalu bahwa manusia itu kan yang penting komunikasi, rundingan, dialog, semua urusan beres. Kalau di Gramsci ya enggak sesederhana itu. Orang komunikasi membawa kepentingannya sendiri-sendiri. Ketika orang komunikasi itu ingin saling menaklukkan yang lain. Biar aku saja yang menang, aku saja yang mendominasi, menghegemoni. Kalau di Habermas kemarin kan segalanya selesai dengan komunikasi. Urusan lancar, kita sesama manusia kan harus rundingan toh, bukan kayak benda kan gitu dong. Tapi ini lanjutannya dari Gramsci ya, tidak sesederhana itu. Ruang publik itu tidak selugu itu, hanya dengan komunikasi terus banyak masalah selesai. Ada kepentingan beragam yang tawuran di situ. Saling ingin mengobjekkan, saling ingin menghegemoni.